So kita langsung invite aja ya kepada show kita hari ini. Let me have her on the show. Hello, Irene. Hello, bisa Halo, dengar? iya bisa. Suara saya Oke, jelas? sorry. Yes, so Irene atau Irene nih, Mbak, ngomongnya. Kalau bahasa yang Amerika kan Irene, kalau Indonesia Irene, Irene. ya. Jadi Irene, kalau Irene, Indonesia Irene's Irene. fine ya. Ya. Oke, alright, Irene. Pertama-tama, thank you so much for being here. I really appreciate it. Dan sudah pasti yang kalian penonton ini sudah tahu lah, Irene benar-benar lagi heboh banget di dunia maya Ya. gara-gara show dengan Deddy Corbuzier dengan Dewa Kipas ya. Tapi Mhm. sebelum itu ya Rin ya, boleh tahu dulu nggak sih your background? Artinya kapan sih kamu mulai main catur? Dan kedua, siapa sih yang mengajar atau menginspirasi kamu untuk main catur? Iya, awal dikenalkan catur tuh umur-umur mungkin sekitar 6 tahun, 7 tahun ya, sama papa. Jadi papa itu mantan atlet tenis meja nasional. Jadi sebelum catur memang sudah dikenalkan ke beberapa olahraga, yaitu otomatis tenis meja, karena itu background papa sendiri. Lalu dikenalkan juga ke olahraga-olahraga lain seperti renang, bulu Wow. tangkis, lari, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya waktu papa itu main mungkin sama temannya, kan papa sering main juga karena papa hobi sekali catur. Lalu saya minta papa, apa tolong ajarin juga dong karena kakak saya yang 2 tahun di atas saya itu sudah mengenal catur terlebih dahulu dan karena Oh, oke. jarak kita itu cukup dekat, hanya 2 tahun, jadi kakak saya kebetulan laki-laki, jadi kita sangat kompetitif. Kita sangat kompetitif Wow. di hampir semua hal, Oke. termasuk hal-hal berantem juga kita kompetitif sekali. Jadi sengaja minta papa untuk bilang apa maksudnya untuk mengajari saya catur supaya dalam hal ini saya bisa ada satu hal yang bisa saya kalahkan kakak saya. Karena dari I semua see. hal ya umur seperti itu hampir semua hal kalau lebih tua apalagi 2 tahun itu pasti lebih jago dalam semua hal ya kan. Ya, Jadi ya, ya, ya. jadi minta papa untuk ngajarin supaya bisa ngalahin kakak sendiri sampai akhirnya umur 7 tahun itu saya mulai main catur dan umur 11 tahun itu sudah mewakili Indonesia di SEA Games. Wow, wow. Oke, ketika ayah Anda mengatakan bahwa kamu tadi bilang papa kamu ngajak kamu semua banyak olahraga, Hmm. tapi tau-taunya kamu nongolnya catur. Yang sebetulnya kalau Hmm. kita bilang olahraga zaman orang pikir orang adalah olahraga itu harus yang aktif secara fisik. Kalau catur kan Hmm. mental, ya kan Hmm. pemikirannya begitu loh. Jadi apakah papa kamu kecewa atau bangga ketika awalnya bilang mau main catur? Sebenarnya papa dan mama juga hanya menyediakan pilihan ya. Jadi kecewa bangga itu nomor sekian. Yang penting anaknya suka. Karena memang Hmm, orang tua saya itu menginginkan anak-anaknya itu punya aktivitas lain di luar sekolah yang berbau olahraga. Jadi itu I kenapa kita see. kita dikenalkan oleh olahraga-olahraga ini. Oke, nah ini kalau buat saya pribadi ya, saya tahu tuh catur tuh permainan yang susah gitu. Maksudnya kita Hmm. tahu basicnya semua bisa, ya kan? Oh ini Hmm. harus begini-begini. Tapi untuk mengalahkan tuh benar-benar perlu extra skill gitu loh. Hmm. Apakah kamu pas lagi sekolah dari kecil sudah menunjukkan satu intelligence yang mungkin above average among your peers? Kalau kalau hal seperti itu mungkin lebih ke talenta. Kalau masalah intelligence itu saya mungkin karena pengasahan saja. Tapi memang sudah terlihat dari istilahnya grafiknya ya. Jadi sebelum saya main catur, kebetulan saya masuk SD cukup cukup cepat. Umur 5 tahun Hmm, sudah masuk SD. Jadi wow, begitu umur 7 tahun sudah mau kelas 3 SD itu sudah mau mulai main catur. Nah, itu sebelum masuk kelas 3 SD itu mungkin top 10 in the class uh, wow, secara I ranking. see. Tapi Oke. setelah main catur dari kelas 3 SD sampai lulus itu saya juara kelas terus. Jadi Wow. ya, jadi itu bisa dibilang ini yang saya sampaikan juga ke banyak orang tua murid kalau saya menyelenggarakan coaching klinik atau seminar ya kan bahwa secara tidak langsung catur ini memberikan banyak benefit untuk pertumbuhan motorik saya dan pertumbuhan otak saya juga. Jadi lebih fokus sebagai anak-anak di umur seperti itu kan kita lebih banyak main ya kan, lebih banyak Benar-benar. tidak fokus ataupun di kelas pun dan juara kelas pun itu bukan berarti saya di kelas terus, itu udah saya istilah udah saya I fur, see. apa Wow. namanya, tidak mengikuti kelas karena ada banyak pertandingan, ada banyak pelatihan gitu. Jadi ada beberapa minggu mesti meninggalkan kelas, jadi tugas dan
bahan bacaan semua dibawa pada saat bertanding gitu. Jadi itu pun sudah sering istilahnya cuti dari kelas. Nah, makanya ini yang mau saya sampaikan juga ke semua orang tua murid yang apa namanya ingin bawa anaknya itu masuk ke catur, bahwa catur ini amazing gitu. Jadi selain kalau misalkan kita sudah profesional ini bisa menghidupi, ya kan, dari kecil itu benefitnya itu banyak sekali, terutama untuk pertumbuhan anak. Gitu. Nah, tadi mungkin kamu tadi sebutkan bahwa koko kamu yang main catur Hmm. sebelumnya, ya kan? Hmm. Dan di dunia catur itu masih utamanya itu adalah kebanyakan laki-laki dibandingin perempuan gitu loh. Betul. Saya ingat pas saya sekolah itu chess club tuh banyak isinya semua cowok, nggak ada ceweknya Betul. begitu kan. Dan Hmm. I'm sure even right now, even zaman sekarang pun pasti banyak cowok daripada cewek yang main catur, ya kan? Ya, Nah, masih. bisa nggak share ya, Irene ya, pengalaman kamu pribadi sih sebagai orang pemain catur profesional, apakah Anda pernah dihadapi challenges sebagai seorang wanita pemain catur? Eh, Kebetulan saya tumbuh sangat dekat dengan keluarga saya. Jadi untuk hal challenge seperti itu, orang tua saya dan kakak saya berusaha untuk istilahnya melindungi. Jadi kalau untuk challenges yang direct ke saya sebagai perempuan di tengah dunia laki-laki itu hampir tidak ada. Tapi memang challenge-nya sendiri ya mungkin lebih ke challenge-challenge sosial lainnya yang dinilai wah Yes. cewek ya cewek lebih nggak bisa lah main catur atau ini. Nah itu sebenarnya Mbak Gita yang sedang saya coba perjuangkan ya semenjak saya menjadi Grandmaster di umur 16 tahun. Jadi ada ini tiga aspek kunci yang dimana menjadi stigma kental di dunia percaturan, khususnya di Hmm, Indonesia. Yang pertama adalah masalah feminisme bahwa catur itu hanya untuk laki-laki ya, jarang benar. sekali perempuan yang bisa berprestasi. Padahal setelah saya menjadi Grandmaster wanita pertama Indonesia di tahun 2008 di usia 16 tahun, itu membuka banyak jalan bagi junior-junior, khususnya junior-junior putri, untuk Hmm, juga ikut nimbrung di catur gitu. Jadi hmm, secara kuantitas kita cukup banyak sekali sekarang dan otomatis itu mempengaruhi kualitasnya sendiri. I Akhirnya ya, see. kan kita butuh kuantitas dulu sebelum mendapatkan sebuah kualitas. Itu yang pertama bahwa wanita itu bisa ya wanita itu Yes. bisa kalau kita diberi chance, kita diberi peluang yang cukup, yang proper dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, aspek yang ingin saya garis bawahi adalah masalah finansial. Dimana Hmm, kalau stigmanya ya kan pecatur itu untuk orang-orang pengangguran ya kan mereka juga istilahnya untuk having fun aja dan lain sebagainya lebih yes. baik itu. Kalau sekarang dunia modern mungkin agak berubah tapi inilah stigma-stigma yang dari kecil tuh saya sudah mengetahui gitu. Nah, I untuk see. masalah ini berkali-kali saya sampaikan di setiap kesempatan kalau saya bisa bicara kepada media bahwa kalau kita melalui jalur profesionalitas ini bisa kita handle ya. Contohnya seperti Hmm, saya merasa bahwa saya cukup sejahtera dari masalah finansial. Saya digaji negara, ya kan, dan kalau misalkan saya tanding itu ada yes, apresiasi yes. tersendiri hanya karena saya seorang grandmaster ya jadi Hmm, dan kita langsung tanding dengan hadiah yang berdolar-dolar ya sure, kan dan sure, lain sure, sure. sebagainya. Jadi untuk masalah finansial ini pastinya kalau kita menekuni suatu profesi dan kita menekuninya dengan baik dan kita excel in it itu pasti pay off. Lalu Hmm, yang ketiga ini juga yang nggak kalah penting adalah masalah edukasi. hmm, Jadi banyak yang pikir juga kan karena olahraga catur ini pengangguran dan cuma main di warung-warung kopi dan lain sebagainya. Ini mengesampingkan edukasi. Nah, saya hmm. juga mau istilahnya um, membagi di sini ya kan masalah edukasi ini yang saya coba buktikan dari diri saya sendiri yaitu S1 dan S2 saya S1 saya di Gunadarma Universitas Gunadarma dan S2 saya di Webster University Amerika Serikat hubungan internasional itu adalah dua-duanya beasiswa dan beasiswa Hmm. tersebut didapat karena catur jadi Oh ya, para oh, wow. jadi kedua universitas ini mengapresiasi saya atas prestasi catur saya dan mereka mau membawa saya ke dalam universitas mereka untuk membela universitas mereka gitu. Jadi I see. bahwa seorang grandmaster ya kan di sini saya ingin menjadi bukti nyata bahwa seorang grandmaster wanita Bisa. itu bisa Yes. cukup sejahtera secara finansial dan teredukasi. That Ini education. Yes, setuju. jadi
bukan istilahnya pembuktian ini bukan hanya masalah omdo atau omong doang, ya kan? Iya, Tapi saya ingin lebih ke ini tadi, promosi catur bukan hanya dari segi teknis dan lain sebagainya, tapi dari segi pengemasan gitu. Eh, benar-benar. Terutama ke orang tua, ya kan saya yakin generasi-generasi penerus ini adalah generasi-generasi yang harus kita support dari sekarang. Jadi Benar. tujuan saya adalah melihat pecatur-pecatur muda ini supaya mereka bisa melebihi saya nantinya. I see. Justru anehnya, masih banyak aneh, sorry. Interestingnya adalah bahwa kalau Anda tahu pasti ya kemarin di Netflix itu kan ada yang show terkenal ya, ada Queen's Gambit, di mana Betul. sangat populer dan menang banyak award sekali. Saya juga nonton, kayaknya seru banget, padahal cuma mainan chess doang aja ya kan. Dan dia juga itu adalah karakter adalah seorang perempuan. Dan Anda juga seorang perempuan yang tadi kita katakan bahwa dunia catur betul kan ada mostly adalah a men's world gitu loh. Kalau dari kasus klub itu, gara-gara klub itu di Amerika itu the sales of chessboard set itu langsung menaik melonjak. Kalau dari kasus kamu, Ren, saya kemarin baca bahwa chess.com untuk subscription mereka dan interest mereka di Indonesia langsung naik berapa kali lipat, berapa puluh kali lipat Betul, gara-gara betul. kemarin show dia dengan dengan Dewa Kipas ya kan. So I think for me, makanya saya bilang ini saya apresiasi banget waktunya karena benar-benar you are such a testimony, you're such an inspiration gitu loh buat pecatur lain dan juga terutama buat Indonesia buat women in Indonesia gitu loh. Nah, kalau tadi ada pertanyaan juga ya, kalau mau mulai nih ya, sebagai seorang tua kepada anak, atau Anda sendiri pengen mulainya itu, what should the first thing you do? What would you advise them to do? Play a lot karena untuk meningkatkan feeling ya kan catur ini harus ada feelingnya juga kan. Itu kita harus main dulu, main yang banyak dulu sampai kita kuda-kudanya pasti atau ininya pasti gitu. Jadi seperti cabang olahraga lain juga saya pikir kita harus Praktis ya, praktis. praktis dulu sampai kita merasa bahwa oke, it's time for some tutoring ya kan. Itu baru kita Hmm, minta seseorang yang juga lebih expert di bidangnya untuk mengajari kita. Jadi istilah kita harus coba dulu. Jangan langsung istilahnya jangan langsung minta apa namanya help from others ya kan. Kita coba oh, dulu ya kan I supaya see. kita punya feelingnya dulu baru habis itu kita bisa lawan komputer ya kan Yes, atau bisa yes. lawan sparring partner yang lainnya gitu. Tapi memang di sini sisi manusiawi sebagai tutoring itu harus harus ada. Jadi kalau kita I sekarang see. sudah ada di dunia modern yang penuh dengan komputer dan lain sebagainya, jangan mengesampingkan sisi manusiawi pelatih. Jadi banyak Hmm, hal yang komputer bisa ajarkan, tapi banyak yang juga tidak bisa diajarkan. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang mungkin menurut komputer itu the best, tapi kita nggak akan yes. ngerti kenapa the best karena komputer itu berpikir berapa puluh ke depan ya kan, berapa Hmm, puluh langkah ke depan dan ranting-rantingnya banyak. Sedangkan kalau dari sisi manusia ya kan kita bisa memberitahu oh langkah ini bagus ya kan mungkin second best atau third best nggak first best tapi yang jelas itu cukup untuk I menggiring see. nalar kita, understanding kita untuk lebih bagus lagi. Nah, jadi kalau dengan adanya sekarang sistem komputer di mana bisa mengajari Anda main catur dibanding zaman dulu tahun 60-an 70-an itu main catur, do you think now it's easier karena ada computer assisted chess learning atau lebih susah karena justru lebih complicated seperti tadi Anda bilang? eh Intinya seperti ini. Contohnya dengan hal komunikasi sekarang ini, ya kan? Saya kembali ke Ya. pertanyaan Mbak Gita. Sekarang komunikasi kita bisa lewat handphone, bisa lewat macam-macam email, ya kan? Dan lain sebagainya. Mempersulit komunikasi Mbak Gita dengan istilahnya teman-teman nggak? Ya, nggak Atau mempersulit, lebih gampang. Lebih lebih gampang gampang. kan? Tapi pada kenyataannya justru lebih jarang ketemu jadinya, ya kan? Nah, Ya, ya. Jadi ada dua sides ada ya. ya ada plus and minusesnya. Jadi demikian juga di catur. Dengan semua kecanggihan teknologi yang ada itu sangat mempermudah otomatisnya untuk Hmm, belajar. Tapi butuh butuh individu yang benar-benar mengerti ya kan bagaimana untuk memanfaatkan ini semua. Karena kalau enggak ini bisa jadi bumerang, ya kan? Yang seperti saya bilang okay, I tadi, see. kita harus Sure, sure. memasukkan sisi manusia ke dalam pemikiran kita dan kalau Hmm, kita sudah istilah expert enough untuk menekel itu semua kita minta bantuan komputer. Tapi jangan I dibalik. see. Sure, Kalau sure. kita belum terlalu istilahnya high enough to get there, jangan kebalik kita komputer terus sampai akhirnya kita nggak ngerti apa. Jadi contohnya kalau komputer I itu ngasih see. oke, 10 tambah 10 komputer langsung bilang 100 ya kan. Sorry, 20 10 kali 10 itu 100.
Oke. And then terus misalkan 50 tambah 50 100 ya kan. Nah, tapi itu kan hanya solutionnya ya kan. Komputer tidak memberitahu bagaimana kita mendapatkan angka tersebut. Nah, makanya butuh manusia di sini ya kan. I Begini see, I loh see. caranya ini. Karena komputer itu mengerti kita kasih posisi atau bangunan apa saja pun komputer bisa menyelesaikan. Ya, komputer bisa menyelesaikan, tapi yang kita tidak tahu adalah komputer nggak bisa ngomong ke kita ya kan. I see, I Kenapa see, sih langkah ini yang bagus? Kenapa nggak yang I ini see, gitu? Nah, I see. butuh orang-orang yang istilahnya skillnya cukup ya kan untuk mengerti Pengalaman, pengalaman. ya. Nah, oh iya ini bagus karena ini. Tapi kalau untuk pemula itu tadi butuh tutor seorang manusia, ya. Sure, sure. Mhm. Kalau pas kamu udah nonton Queen's Gambit kan ya, Ren ya? Otomatis sudah, iya. Oke, oke. Jadi kamu merasa bahwa itu film tersebut apakah sesuai? Maksudnya nggak lebay lah. Maksudnya itu memang benar-benar otaknya seorang catur tuh kayak begitu, kayak perempuan tersebut. Kalau untuk aspek itu iya, tapi kalau untuk aspek prestasi itu lebay banget. Jadi bisa dilihat di situ ya, bisa dilihat di situ kan, istilahnya si Beth Harmon-nya ini keluar negerinya itu pada saat bermain di Moskow, Rusia. Dan Oke, dia benar. langsung juara di situ. Dan itu pertama kali dia keluar negeri, keluar dari Amerika, langsung juara. Dan di Amerikanya sendiri dengan istilahnya minim apa namanya minim pelatihan saya untuk kita pecatur kita ngerti Iya, apa iya. yang kita latih kan itu minim pelatihan bisa juara ini itu sangat istilahnya nggak mungkin banget gitu tapi it's okay karena mungkin kalau dimasukkan ke seluruh proses untuk menjadi juara kan terlalu panjang juga kan dan ini Iya, kan iya, untuk iya, iya, iya. entertainment Oke, jadi nggak masalah. oke. Nah, tapi ada aspek di film itu yang sebetulnya real life juga terjadi ya. Contohnya kayak Bobby Hmm. Fischer ya kan, di mana Hmm. ada jadi apa psychologically affected. Jadi di mana harus minum obat dan segala macam. Apakah benar hal tersebut atau itu cuma dramatization? Itu menurut saya dramatization, tapi saya juga tidak bisa bilang bahwa hal itu tidak terjadi di pecatur-pecatur. Tapi khusus untuk diri saya itu tidak terjadi. Oke. Saya tidak memakai drugs-drugs seperti itu, malah saya ya jadi Oh no, I'm not accusing you by the way. I just want to know if ada it's common gitu loh. iya, iya, ada. Because dua dua istilahnya dua contoh yang booming sekali belakangan ini kan tentang Beth Harmon dan Bobby Fischer real life-nya. Itu kan mereka Ya, memakai obat-obat seperti itu untuk menenangkan diri juga. Jadi ini sebenarnya bukan image para pecatur. Saya rasa justru pecatur-pecatur yang sekarang ini ya kan lebih ke pecatur-pecatur muda yang juara dunianya sendiri pun masih muda sekarang ini kita lebih ke healthy lifestyle. Jadi di hmm, mana olahraga itu sangat penting, kita jaga makan, kita jaga istirahat dan lain sebagainya. Jadi I kita kita see. kita sudah mengerti ya, terutama sekarang-sekarang ini banyak sekali kita bisa konsul ke nutrisionis ya kan, kita bisa banyak sekali orang-orang yang bisa membantu di non teknis caturnya I yang juga see, I bisa see. Oke. membantu kita untuk lebih bagus di catur. Dan for sure, Ren, kalau buat kamu sendiri, saya melihat kamu sangat well rounded ya. Maksudnya bukan kayak apa kayak geeky yang main catur begitu aja. Because kemarin saya IG kamu, kamu bisa main apa drafting apa race car, ya Ya, kan? ya. Jadi maksudnya you are apa a good testimony ya buat orang-orang catur. Berarti nggak usah takut, jangan takut kalian bakal bunuh diri, bakal crazy Oh, main no, apa no, no, gimana no, nggak kayak begitu. no. It's a good image. It's a good image. Yeah, yeah. It's a good image. And also inside, I'm actually a cheerful person. Jadi Nggak yang kalau di kayak gini ya, nggak yang kayak gini gitu oh serius enggak, itu nggak ya? itu meme-nya itu banyak banget setelah dari It's tanding crazy itu ya. meme banyak banget yang beban hidup tuh banyak banget gitu. Nah Hey, itu you have to, you know what? Your congratulations, you are successful. If you become a meme, berarti kamu udah successful di dunia ini. itu khusus kalau lagi kerja ya. Kalau lagi kerja kan kita harus fokus, harus benar-benar serius, harus tenang. Nah itu salah satunya memang benar-benar memfokuskan diri ke caturnya sendiri. Tapi di luar itu ya teman-teman pasti The udah tahu fun. semua ya. Ya, I always try to have fun, you know. Karena Okay. ya kerja kerja have fun. Yeah, sure. Play hard and work hard, right? Yes. Tapi, okay, Ren, gue sekarang mau tanya tentang, of course, the tournament yang kamu sama Dewa Kipas. I need to ask this, of course, right? Kalau saya baca ya, tapi saya mungkin bisa salah. Pertama-tama saya betul nggak tahu. I did not even watch the live show gitu loh. Cuma saya lihat tiba-tiba di news baik banget, Instagram baik banget ya kan. And then pas itu gue tuh bener nggak tahu.
siapa yang juara, siapa yang menang. Gue nggak tahu. Cuma pas gue liat meme lu itu, yang lu mukanya kayak begini serius banget, terus di Dewa Kipas nyata-nyata, gue pikir lu yang kalah. Karena lu kayaknya kayak stres banget begitu, you know what I mean? Nah, pertanyaan gue adalah gini, bisa nggak share ya, gimana sih kronologinya? Pertama kalinya kamu dengar tentang Dewa Kipas ini kapan dan dari mana? Pertama denger itu dari followers-followers di Twitter, di Instagram, di sosial media lainnya, komen, DM, dan lain sebagainya. Jadi waktu kasus ini muncul, mereka langsung tanya ke saya, Yes. bertubi-tubi, sampai penuh juga sosial media saya, minta tanggapan istilahnya seorang expert bagaimana menyikapi kasus Dewa Kipas versus Gotham Chess. Lalu Yes. karena saya belum ada data, saya belum ada apa-apa gitu kan, saya biarin dulu, saya tanya orang-orang, saya bilang, oke, akan saya tanyakan ke pihak-pihak terkait, tapi saya tidak menjanjikan apa-apa ya kan, karena ya saya belum tahu ini akan kemana. Nah, beberapa hari setelah saya diamkan, itu ternyata kasusnya itu berkembang dengan cukup pesat, besar sekali, sampai akhirnya dari Percasi pun turun tangan, kita langsung Mm, istilahnya minta ke orang-orang IT kita untuk membedah ini semua mm, secara data ya. Karena kalau dari sisi pecatur kita bisa langsung ngomong satu sama lain tuh gampang karena ada terminologinya dan lain sebagainya itu kita ngerti gitu loh. Tapi untuk mentranslate ini ke orang-orang yang awam akan catur itu kan membutuhkan apa namanya persiapan khusus. Nah, maka dari itu setelah kita mengumpulkan data, kita punya grafik, statistik dan data tersebut, Percasi menggelar konferensi pers, ya kan? mm, Yang intinya adalah ingin mengedukasi orang-orang tentang catur online. Jadi mm. ini loh data yang kita punya, kenapa ada penutupan di akun Dewa Kipas. Yes. Karena dari policy dari chess.com-nya sendiri, mereka nggak akan mau ngasih tahu apa-apa. Itu policy mereka. Waktu mereka memban account, that's it. Kalau ada Yes. yang mau menanyakan itu nggak akan dijawab karena itu udah polisi mereka, rahasia perusahaan mereka. Karena mungkin I see. algoritmanya nanti bisa dicontek Oke, atau apa oke. kan kita nggak tahu. Nah, lalu kita sebagai percasi dalam hal ini uh, merasa bertugas untuk mengedukasi ini semua untuk supaya orang-orang awam yang awam catur itu mengerti kenapa akun ini di close karena Chess.com tidak memberikan penjelasan. Akhirnya semua data-data yang ada kita bedah dan kita buat grafik dan statistik yang ada menunjukkan bahwa akun Dewa Kipas ini mempunyai grafik seperti juara dunia yang otomatis Hmm, hampir tidak mungkin ya kan dan I see. terlalu sempurna dan untuk perbandingannya jangankan ke juara dunia membandingkan grafik saya dan grafik pecatur pria nomor satu di Indonesia Susanto Megaranto. Jadi itu kelihatan banget grafiknya kalau kita lembah ya kan istilahnya tuh ada turun naik dan kalau Mm-mm. akun Dewa Kodimnya itu iya begitu naik stay di situ sampai stay. 27 jam. Ya, jadi Wow. itu yang Oke. itu yang membuat kalau kita orang pecatur kita sudah mengerti ya kan tapi kan ini contohnya seperti ini. Ini tidak mungkin. Nah, tapi setelah itu setelah kita melakukan konferensi pers adanya podcast setelah itu dengan Om Deddy Kobuser yang dimana Hmm. di situ banyak hal-hal yang saya rasa mesti diluruskan jadi pertama dalam hal waktu itu Pak Dadang di podcastnya Om Deddy bilang bahwa catur tidak ada uang, ya kan, harus judi dan lain sebagainya. Dan Hmm. saya merasa oke, ada beberapa hal lain yang mesti juga saya luruskan, ya kan. Jadi Hmm. pertama tentang uh, saya harus memberikan sisi lain. Pertama sisi saya ke sana itu akhirnya saya diundang podcast setelah surat terbuka saya ke Om Deddy. Saya menyediakan data dan statistik yang ada dan grafik yang ada bahwa ini loh sisi lain yang harus masyarakat Indonesia ketahui. Terus di samping itu saya juga karena waktunya terbatas waktu itu saya juga apa namanya terlalu singkat saya pikir podcastnya juga banyak hal yang tidak sampai saya bicarakan yaitu mengenai urusan-urusan tentang catur tidak ada uang dan lain sebagainya karena saya merasa kalau misalkan itu ditonton oleh Yes, yes. generasi muda yang Aspiring, yes, ya yes. ya ya mereka akan oke saya nggak mau main catur lagi dan lain sebagainya Hmm. padahal ini hal yang sudah saya coba bangun lebih dari 10 tahun terakhir bahwa come I on see. guys chess is amazing come on join us gitu Hmm. loh nah I kalau ini see. menjadi istilah panggung terakhir untuk itu kan sangat istilahnya uh, apa namanya semua image yang saya bangun ini untuk catur itu sirna istilahnya gitu Hmm. Hmm, hmm, dan hmm. itulah kenapa
akhirnya ya namanya netizen kan, semua omongan dipelintirin dan lain sebagainya. Akhirnya I terjadilah see. tantang menantang antara saya dan Pak Dadang. Padahal Background, ya. saya tidak mempunyai niatan khusus ke individu tertentu. Saya hanya ini statistik, ini data, dan yang tidak disampaikan malah di podcast ya, yang akhirnya saya sampaikan sendiri di kanal YouTube saya pribadi, bahwa pelurusan-pelurusan ini mengenai finansial dan lain sebagainya itu Benar, sangat-sangat benar, penting. benar. Jadi dan yang setelah itu malah setelah saya melakukan surat terbuka itu justru saya dibully, ya kan, saya dihujat habis-habisan di semua sosial media saya gitu. Jadi dan dalam masa-masa itu benar-benar saya apa istilahnya marah juga, sedih juga, tapi akhirnya bisa menenangkan diri supaya nggak terbawa arus, ya kan, tetap tenang, dan akhirnya terjadilah match pertandingan persahabatan itu di Yes. hari Senin kemarin gitu. Jadi awalnya ya kan dua teman saya sudah istilahnya menantang, tapi ditolak. Saya tidak menantang, justru saya yang diharapkan oleh publik untuk bermain. Jadi di sini ada sisi bingungnya tuh saya ada, dan waktu saya sempat ada istilah penolakan karena saya tidak mendapatkan izin dari Percasi, karena sebelumnya sudah ada utusan Kemenpora nih yang menantang, ya kan, kita tidak mau melangkahi instansi negara. Ya, ya, ya. Nah, nah itu diterjemahkan menjadi penolakan, dan akhirnya setelah itu langsung semuanya membuli saya, menghujat, istilah pengecut lah, inilah gitu kan, sampai akhirnya saya minta secara pribadi ke Percasi, biarkan saya main karena ini sudah Hmm. mengganggu keluarga saya. Sure, Ini sure, sure, sure. bukan saya saja, ini sudah mengganggu keluarga saya, hal-hal yang seperti ini. Dan kita berpikir let's just play and end it for good, ya kan. Hmm. Dan akhirnya Percasi oke, kita kasih izin, dan akhirnya langsung saya bilang oke, Om Ded, kita main hari Senin, oke, main gitu. Dan ya akhirnya puji Oke, Tuhan berakhir dengan baik. tapi ya, pertanyaan saya, kamu kaget nggak sih ketika Dewa Kipas setuju mau main sama kamu? Kagetnya, iya kaget sekali karena di hari Maksud saya gini loh, maksud saya gini loh, kalau saya Dewa Kipas, saya tahu saya selama ini pakai bot apa gimana pun mainnya ya kan, terus didapin sama seorang seperti Anda ya, pemain profesional, kan langsung ketahuan belangnya saya kan. Kamu kaget nggak bahwa dia berani bilang, oke, yes, I will play with you? saya tidak berpikir ke arah situ, yang saya pikir justru malah karena gini, di hari Rabu saya melakukan podcast dengan bukan Rabu kemarin, Rabu sebelumnya lagi, saya melakukan podcast dengan Om Deddy Kobuser. Itu Rabu paginya itu saya baca di Kompas bahwa tantangan dari utusan Kemenpora itu ditolak oleh Pak Dadang karena Hmm. karena beliau sudah namanya apa, sholat istiqoroh, minta petunjuk, dan tidak mau bertanding lagi, tidak mau Ya, bermain ada dari lagi. retire. Ya, 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 Nah, ya. itu ada di Kompas, dan itu Kompas hari Rabu tanggal berapa itu berarti 15 Maret atau berapa, pokoknya hari Rabu yang sebelumnya. Itu Rabu pagi saya baca, oh oke, lagi terus ya hanya untuk referensi aja kan, itu ada di halaman satu Kompas malah waktu itu, Kompas cetak, jadinya oke, saya baca, oh udah ini oke, that's it. Nah makanya begitu hari Kamis saya dihubungi oleh pihak Om Deddy Kobuser bahwa Pak Bakal main. Pak Dadang mau main, saya mikir wah, beliau satu hari sebelumnya membuat statement seperti itu. Jadi saya bingung juga ini apakah benar, ya kan? Apakah apa, saya nggak tahu juga. Tapi intinya itu urusan beliau. Yang jelas waktu itu urusan saya adalah setelah dari podcast dari Percasi bilang that's it Irene, tidak boleh ada statement lagi, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan lagi. Kita sudah cukup, ya kan? Kita sudah menggelar konferensi pers, kamu sudah hadir di podcast Dedi memberikan data-data, ini sekarang masyarakat bagaimana menilainya. Nah maka dari itu, karena udah seperti itu, hari Kamis sore atau siang, begitu ada istilahnya tantangan tersebut, ya otomatis saya kasih tahu apa yang Percasi bilang kan, saya nggak dapat izin dan lain sebagainya gitu, jadi mau gimana lagi, tapi akhirnya diizinkan dan akhirnya main. Oke, pertanyaan saya begini, ketika kamu memain sama Dewa Kipas ini, kamu sudah ekspektasi kan, what is his skill level, oke? And then when you actually main dengan dia, apakah permainannya Dewa Kipas itu sesuai ekspektasi kamu,
atau melebihi ekspektasi kamu atau lebih dari ekspektasi kamu? Kalau sebelum pertandingan itu saya menyiapkan dulu dan otomatis data yang mesti saya sendiri bedah adalah data-data dari akun Dewa Kipas ya kan. Saya tidak punya referensi Yes. lain karena saya belum pernah bermain dengan beliau, saya tidak punya data-data lain yang selain akun Dewa Kipas ini. Jadi memang ada dalam dalam persiapan itu saya memilah-milah data mana yang mesti saya bedah ya kan, data mana yang tidak. Dan kebetulan Hmm. kalau melihat dari cara main beliau memang berbeda dengan apa yang ada di akun Dewa Kipas. Cuma mungkin dari referensi pembukaan, di catur itu kan ada pembukaan, babak tengah, babak akhir. Jadi dari referensi-referensi pembukaan saya bisa melihat repertoire Pak Dadang itu ada di dalam statistiknya, yaitu ada pembukaan karokan dan lain sebagainya. Itu yang saya fokuskan. Jadi ada pemilihan data tersebut yang mana, oke, saya nggak mau pakai data ini untuk referensi, saya hanya pakai data ini sampai ini, gitu saja. Jadi Hmm. memang ada pastinya ada perubahan lah, perbedaan antara permainan waktu kita bertanding di atas papan, saya versus Pak Dadang dengan game-game Dewa Kipas yang waktu itu saya coba jadikan referensi untuk mainnya seperti apa sih gitu kan, untuk Ya. menimbang-nimbang skillnya dan lain sebagainya, itu memang cukup berbeda. Tapi pertanyaan saya tadi belum jawab. Maksudnya adalah pas main itu, pas lagi tournament tersebut sama Deddy Kobuser tersebut, apakah Anda merasa bahwa permainannya Dewa Kipas itu better atau worse than what you expected based on your data, your research, whatever it is? Worse, of course, pastinya worse. Karena data Oke. yang saya punya ini ya kan, yang saya bilang tadi So, grafiknya yeah. adalah juara dunia, it's so high gitu. Dan kita yang Oke, juara oke. dunia itu untuk menjadi stabil 90 itu berapa, rata-ratanya dia 96% atau berapa, itu sangat susah untuk 27 game beruntut gitu. Jadi Wow. Oke. Much worse. Oke, dengan hal catur ini ya, dengan satu orang Dewa Kipas ini membuat heboh sampai seluruh Indonesia heboh juga. Surprising nggak sih? Maksudnya kok bisa tiba-tiba orang peduli? Ada namanya chess player Dewa Kipas, ya oke dia beat the world records. Kenapa orang peduli? Why? Why people care so much? Padahal sebelumnya catur nggak gitu terkenal gitu loh. What change it? pertama di Indonesia ini kan kita butuh sesuatu yang viral dulu baru bisa dikenal ya kan. Jadi dan mood mood netizen netizen Indonesia itu kan apa istilahnya kayak moody sekali gitu. Jadi contohnya di diri saya sendiri, uh, di satu hari mereka istilahnya menghujat, tapi begitu saya main langsung hampir Semua pro. semua pro gitu kan. Jadi moodinya itu kelihatan sekali. Nah, pertama kita butuh hal yang viral, yang otomatis ini tidak direncanakan sebelumnya, ini tiba-tiba just happened. Uh, Heaven ya. ya, jadi ini juga turn out-nya juga semua outcome yang ada juga kita tidak memprediksi sebelumnya bakal seperti ini gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin di sini ada pihak-pihak yang benar-benar sangat menginfluence masyarakat Indonesia dalam hal ini mungkin Om Deddy Kobuser ya Mas kan, benar, beliau benar. beliau such a high influencer. Jadi Sure, apa sure. yang beliau tampilkan itu pasti ditonton, apalagi kalau itu hal-hal yang lebih viral ya kan, itu pasti ditonton Benar, benar. halayak ramai. Jadi memang di sini butuh profesionalitas dari istilahnya organizer untuk mengemasnya, bagaimana hal ini tuh bisa menjadi sesuatu yang bisa dinikmati ya kan, bahwa catur tuh nggak melulu harus serius, bahwa catur itu bisa ada sisi Benar, benar. fun-nya ya kan, entertaining-nya dan deg-degannya gitu. Jadi artinya I would say walaupun ada hal yang tidak kurang enaknya adalah masalah cheating atau whatever it is lah ya, Hmm. tetapi dampaknya bagus juga di mana sekarang jadi chess benar-benar populer dan bisa mengekspos diri Anda sebagai catur Indonesia dan juga semua Betul. pecatur Indonesia lebih terkenal, Hmm. lebih orang mau main catur, terutama generasi anak muda-muda ini, benar ya Ren ya? Betul sekali. Iya. Oke, tetapi kalau tanpa ada sponsor uang tuh Tokopedia-nya 200 juta pemenang udah dapat berapa buat siapa buat berapa kalah udah berapa 1 juta kalau nggak salah ya, yang kalah 1 juta Eh, ya bener ya. 100 menang 200 ya. Iya, iya. Hmm. Kalau tanpa hal tersebut menurut kamu masih bisa sukses atau tidak sukses? eh saya rasa itu dua hal yang nggak bisa dipisah-pisah, ya kan? Otomatis mereka mau mengeluarkan uang tersebut karena memang ada potensi revenue di dalamnya, ya kan? Jadi untuk memisahkan dua hal ini tersebut ini kayak saya rasa nggak mungkin, karena memang Oke, mhm.
Go ahead. Mau lanjutkan? Iya, ya karena memang ya itu tadi ada sesuatu yang bisa diangkat, pasti ada revenue, ya kan? Dan mereka Sure, sure. saya rasa mereka nggak mungkin Om Deddy sendiri pun secara pribadi juga nggak akan Setuju. mungkin mengangkat ini kalau nggak ada revenue. Apakah kamu ada harapan untuk para private companies di Indonesia untuk lebih bisa mengadakan this kind of events in the future? Iya, iya, pastinya, pastinya bukan hanya private tapi juga dari instansi-instansi pemerintah juga ya kan mungkin lebih ke kalau instansi pemerintah mungkin lebih ke atlet nasionalnya ya kan di tim nasional kita karena catur ini sangat berpotensi kita uh, tim nasional kita itu uh, apa istilahnya sangat sangat berprestasi ya tapi kita masih butuh perhatian yang lebih itu udah pasti. Kalau untuk private Pasti. company kita butuh memang sponsor-sponsor yang untuk membuat catur ini lebih hype lagi ya kan lebih populer lagi karena sekarang ini sponsor-sponsor tersebut itu sangat limited banget ya kan hanya segelintir sponsor yang ingin istilahnya mencurahkan uangnya ke catur karena memang itu tadi catur image-nya sangat serius tidak bisa menghibur dan sebagainya tapi sekarang ya kan kita bisa buktikan kalau pengemasannya itu pas ya kan pengemasannya bisa diterima di semua kalangan Benar, otomatis ini juga benar, bisa memberikan profit untuk para sponsor gitu. benar. Setuju, setuju. Mhm. Dewa Kipas setelah acara itu ngomong apa sama kamu secara pribadi? Ada ngomong apa nggak sama kamu secara pribadi? What did he Uh, say to you personally? Can you share? Mungkin lebih ya terima kasih Mbak Iren mau main dan lain sebagainya. Ini kalau bukan karena Mbak Iren, saya nggak dapat rezeki 100 juta dan lain sebagainya gitu. Secara pribadi, saya tidak ada masalah dengan Pak Dadang, Sure, of ya course, kan? of course, of Karena course. semua karena semua yang saya apa namanya tulis atau katakan sebelumnya itu mengenai akun Dewa Kipas, kredibilitas akun Hmm. Dewa Kipas itu yang saya pertanyakan. Nah, ini justru netizen yang menggoreng-goreng berita semua, ya kan, bahwa dan media-media online juga yang istilahnya kan ngegorengnya, wah Iren kurang sopan lah ke orang tua, ya kan, Iren ini, Iren itu, ya kan. Nah itu yang dari kasus ini saya berusaha untuk apa ya, uh, istilahnya men-share juga ke teman-teman netizen supaya sebelum kita melihat satu kasus, lihat ke semua sisi dulu. Jangan Yes, kita yes, yes, terprovokasi. yes. Karena kan hal-hal seperti ini sebenarnya bukan kasus yang penting, ya kan? Tapi diviralkan dan banyak sekali hujatan-hujatan dan otomatis Hmm. ranking kita nanti saya yakin kasus kasus tentang Dewa Kipas ini untuk ranking Microsoft nanti ya kan tentang attitude netizen Indonesia ini pasti diperhitungkan ya kan. Nah, makanya ayo Hmm. kita sama-sama merubah ranking ini menjadi lebih baik gitu. Jangan jangan lebih buruk lagi. Um, Nah, ini saya juga ingin memberi contoh ya kan, kalau melihat satu kasus, walaupun kasus ini tidak penting, bukan kasus seperti kayak politik atau SARA atau yang lainnya ya kan, kita lihat dulu dari semua sisi. Jangan asal apa namanya, jangan asal klik ini itu, ketik ini, ketik itu. Jadi itu punya dampak psikologis ke si orang yang diserangnya sendiri. Contohnya untuk Benar, saya ya, benar, benar. untungnya dari sisi support dari teman-teman ya kan teman-teman pelatnas kita udah semua ngerti apa kebenarannya ya kan apa ininya dan Hmm. keluarga juga. Tapi kan memang istilahnya gini. Mungkin di komunitas pecatur satu Indonesia ini mungkin cuma 1 juta orang. Sisanya itu kan non pecatur. Nah ini yang kita coba Hmm. lawan kan sangat Benar, benar. kuatnya itu sangat kuat sekali gitu. Jadi ya harus benar-benar tahan mental sekali kalau untuk Iya, masalah-masalah tapi itu. jadi hadapin netizen lebih susah mentalnya daripada hadapin pemain catur ya. Betul, dan itu sebenarnya yang terjadi waktu saya bertanding ya kan, dimana saya posenya serius sekali itu uh, apa ya untuk dari permainan saya tidak nervous atau grogi sama sekali, tapi Tapi, lebih oh, nervousnya itu tekanan publik ya kan pertama, wow. lalu atensi yang ada gitu kan. Saya takutnya dengan semua istilah gangguan-gangguan ini mainan saya jadi terpengaruh, jadi I see. mainan jelek dan lain Sure, sebagainya. sure, sure, Makanya sure. itu kenapa saya mencoba untuk memfokuskan diri. Oke, fokus ke caturnya, tenang ya kan. Jangan emosi, pokoknya mengosongkan diri, fokus otak saya semuanya tuh ke catur gitu. But you're okay now, Irene? You're okay now? After everything, you're okay now, right? Iya, I'm okay. Karena itu saya hanya butuh kurang lebih 1 hari untuk benar-benar
waktu itu pernah ada satu masa kalau nggak salah di hari Kamis, 2 Kamis yang lalu, itu saya dropnya minta ampun ya kan dengan semua hal-hal seperti ini karena di Sure, sure. keolahragaan ya kan istilahnya membuli atau apa itu hampir Yes. ada sih ada, tapi kita bisa dengan respect karena ada hierarki di dalamnya. Sure, Jadi kalau sure, sure. misalkan kita mau when you're talking down about the other person, you have to see who you are. Ya, lu bisa I nggak ngalahin see. dia istilahnya gitu loh kalau di olahraga. Ya Hmm. kan kalau lu nggak bisa ngalahin dia, ya jangan ngomong gede gitu loh. Jadi ada Hmm. hierarki seperti itu kita respect satu sama lain, baik yang senior ke junior pun juga respect, tidak tidak merendahkan, baik yang junior Mengerti, ke mengerti. senior pun juga ada respect. Dan ini berbanding terbalik dengan istilahnya netizen-netizen Indonesia yang belum tahu apa-apa ya kan istilahnya sudah mulai Langsung menghujat dan komen. membuli. Nah ini kan Benar-benar. ini membuat this is something that I haven't encountered before. Karena semua I bulian see. ini biasanya kita langsung oke, kita tanding siapa yang menang atau lain sebagainya atau kita berbicara gitu. Tapi kan mereka nggak mau tahu. Ngerti. Nah Sure, sure. itu I was really really down, but karena saya di caturnya sudah sekitar 20 tahun dan catur ini mengajarkan kalau misalkan kita kalah bangun lagi ya kan kalah bangun lagi Hmm. karena uh, itulah mental seorang juara karena di catur itu kan misalkan ada 9 babak dan dalam 9 babak itu mungkin kita ada kalah di babak keberapa besoknya it's another day another game Hmm. kita harus Start from zero kembali again. lagi ya harus restart diri kita lagi jangan I terpengaruh see, I ke see. yang lalu-lalu dan saya rasa ini yang mengajarkan saya untuk bangkit lebih cepat ya kan karena memang sudah terbiasa gitu. Jadi apa yang saya kena hantaman, I have to get up again ya. Dan I itu see. sangat sangat apa istilahnya influence banget di hidup. I see. Hmm. You know what, Irene, I really apa in awe, apa namanya in awe ya, apa kagum ya, apa kamu masih muda sekali dan banyak banget tadi ada bilang bahwa challenges yang you have to face, terutama dengan netizen dalam kasus ini. Tapi I'm so happy, benar-benar so happy where you are right now. What happened after that, benar-benar I'm just so happy for you. And again, aduh, saya appreciate banget waktunya hari ini. Soalnya kamu Thank gak you. kenal saya. By the way, you keep getting my name wrong. My name is not Gita, my name is Grace. Oh great, oh my goodness. That's how much. No, no, this shows how much kita nggak kenal. Tapi pas saya message Irene dari Instagram bilang boleh nggak interview, Irene dengan polos, dengan baik hati, dengan rendah hati jawab aja bilang okay, sure. Padahal dia nggak tahu saya siapa. Jadi I really am so thankful for the opportunity. Thank you so much, Ren. You know what? First of all, sorry banget ini. Ya ya, of course Grace ini karena mungkin nickname-nya kan G Tahir gitu. GT, yeah, GT. Subconsciously, No, no, no worries, no worries. I registered it as Gita somehow. No, no, Sorry. no, no worries. You are not the first one who did that. Don't worry about it. Tapi sebelum kita pergi, Ren, sebelum kita pergi, biasanya gue ada apa lemparin rapid fire questions about anything, about life, Okay. about chess, whatever it is. Uh-huh. Jawab aja, as is ya, jawab aja, nggak usah di expert juga nggak apa-apa. Ya, so are you ready? Alright. Okay, alright. Film catur apa yang the best yang kamu pernah nonton? Pawn Sacrifice. Oh, okay. I guess I already asked you that, but okay. Jadi siapa yang memotivasi kamu jadi chess player? I think your brother ya, mungkin ya. Yeah, brother and parents, I guess. Karena Okay, mereka alright. satu-satuan. Yeah, alright. Ini pertanyaannya mungkin bahasa Inggris, soalnya nggak tahu bahasa Indonesia gimana ya. Do smart people play chess, or chess can only be played by smart people? No, chess can be played by all people, really. Karena talenta itu hanya 10%, ya kan? Talenta itu hanya 10%, 90%-nya kita harus kerja keras. So, this is the part where everyone can absolutely do. Jadi kita nggak usah pikir, oh kita nggak smart, kita nggak bisa main catur. No, you can cover this by working hard. You can absolutely do it. Jadi jangan minder gitu ya maksudnya ya? Ya, yang penting kita kerja keras, kita tekun, itu pasti bisa. Oke, hal apa yang Anda kerjakan untuk chill atau untuk relax? Nonton Netflix, baca buku. Oke, alright. Oh, this is my next question. Buku apa yang kamu sudah baca sekarang ini? Veronica Wants to Die, Paulo Coelho. Oke, yeah, okay, that one. Terus what is your guilty pleasure?
my guilty pleasure, coffee. Jadi Okay, alright. coffee, jelas coffee. Itu saya Oh, baik. nggak boleh banget. Bukan nggak boleh banget sih. I really like coffee since I was in the US karena Okay. banyak tugas dan lain sebagainya, jadi minum kopi terus. Padahal sebelumnya itu I'm a tea person. Jadi sebelumnya Oh, itu wow. benar-benar a tea person, tapi begitu di US, oke. Karena banyak It's a tugas coffee yang sehingga culture. begadang kopi dan sampai sekarang berarti udah 5 tahun ya, almost every day. Ya, Oh, tea coffee. Ren, nanti kasih gue alamat lo ya Ren ya. Gue mau kirimin lu. Gue lagi di Bali. Gue bakal balik hari Selasa. Gue akan kirim lu kopi dari Bali. Enak banget nih. Ini gue kirimin ya. Kasih gue alamat lo ya. Oke. Alright. Lu orang apa? Dog person atau cat person? I like animals. I don't have pets here at home because I always travel and nggak mau ngebebanin keluarga untuk bawa Jagain. sepeda. But I like animals. I like both actually. I like both Oke. cats and dogs. Oke. Alright. And pertanyaan terakhir adalah apa yang akan kamu kerjakan setelah pandemi ini sudah selesai atau over? Traveling, udah pasti Yeah. traveling. Yeah. Negara apa? Kota apa? Kota apa yang kamu pertama kali pergi? Actually, any city will do. Tapi my bucket list is I want to visit the African continent. That is the only continent that I haven't visited. Oh, okay. Jadi Alright. So, semua kontinen hopefully, sudah, hopefully soon. Heeh. semua Kamu kontinen South udah. America udah South Tinggal America? South America udah. Oh, oke. Afrika, I would suggest Tanzania and Rwanda. I went there, it's so good. Malah gue pengen banget ke South America karena gue nggak pernah, itu bucket list gue di South America. Oh, cool. Kalau aku mungkin lebih ke North Africa dulu karena dari kecil tuh pengen banget ngeliat piramid. Jadi mungkin Oh, ke daerah-daerah Egypt. Ya, I Egypt, terus ke see. Maroko. Jadi Morocco, daerah-daerah North ya. Africa dulu ya. Yes. They're very beautiful. I've been there as well. Amazing places. Once in a lifetime history, baik banget sih. Yeah. Ren, once again, talking about history, kamu jelas-jelas jadi seorang wanita yang bersejarah di Indonesia. YouTube-nya gila banget, heboh banget. Pecatur Indonesia nggak pernah segini viral gara-gara kamu. So congratulations ya, all your hard work really pay off. Dan I really benar-benar inspired and encouraged bahwa semua bisa main catur. Yang penting harus work hard. Ini mau catur tapi semua hal, mau bisa apapun juga, mau sport apapun juga, yang penting harus hardworking, gak ada namanya jalur shortcut. Bener ya Ren ya? Betul sekali. Nggak ada namanya yang instan. Mungkin mie instan kali. Makanya nggak gitu sehat itu. Oke. Ren, thank you so much ya Ren ya. So WhatsApp me, DM me alamat lo ya. Nanti gue akan kirim lo kopinya ya. And thank you so much for everybody who's watching. And please always stay safe and stay healthy and pakai masker dimanapun kalian berada. God bless everybody. Happy Sunday. Thank you Ren. Bye.